Halo semua, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Shalomita Lumentut dengan NIM 2107 1101 0770. Saya merupakan mahasiswi Universitas Samudra Langit dari Fakultas Hukum. Saat ini saya hendak memaparkan materi yang diberikan dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah perancangan perundang-undangan oleh Mner Presley Prayogo SHMH dengan judul Legal Drafting. Nah, kita masuk dalam pembahasan mengenal arti dan maksud dari legal drafting ini. Jadi, legal drafting merupakan konsep dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik, hasil kajian ilmiah, beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, bahkan pengundangan, adapun hingga pada tingkat penyebar luasannya. Saat ini kita masuk dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan asas-asas yang berlaku dalam legal drafting ini. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Ada dua asas, yang pertama asas formil dan kedua asas material. Yang pertama, asas formil meliputi yang pertama, kejelasan tujuan, di mana pembentukan peraturan perundang-undangan dilandaskan adanya tujuan dan manfaat yang jelas. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar jika dapat batal atau dibatalkan demi hukum hanya oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu perumusan materi pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki kesesuaian sesuai dengan konsepnya. Yang keempat, dapat dilaksanakan, artinya dapat berlaku di masyarakat secara efektif karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu memberikan hasil guna yang berlaku di masyarakat agar memperoleh ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat. Yang keenam, kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan memenuhi syarat teknis, baik dalam penyusunan sistematika, pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, keterbukaan, yaitu tidak adanya materi yang disembunyikan atau bersifat semu sehingga dapat menimbulkan penafsiran dalam praktek atau implementasinya. Nah, yang kedua, asas material. Dalam asas ini meliputi yang pertama pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebineka tunggal ikaan, keadilan yang merata, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Nah, jika tadi kita telah membahas asas-asas pembentukannya, sekarang kita membahas asas-asas pemberlakuannya dalam peraturan perundang-undangan. Ada 3 asas mengenai legal drafting ini. Yang pertama asas yuridis, kedua filosofis, dan ketiga sosiologis. Yang pertama itu asas yuridis, di mana dalam asas ini berkaitan dengan keharusan dalam kewenangan, keharusan dalam tata cara atau prosedur yang telah disediakan, dan keharusan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, asas filosofis, di mana asas ini bermaksud dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang harus memperhatikan nilai-nilai atau citra hukum yang ada dalam Pancasila. Dan yang terakhir, asas sosiologis, di mana asas ini berkaitan dengan kondisi atau kelangsungan hidup masyarakat, di mana peran peraturan perundang-undangan ini harus memiliki kehasilgunaan atau kedayagunaan demi efektivitas yang terjadi dalam masyarakat.
Jadi kesimpulannya, dalam perancangan peraturan atau legal drafting ini, kita harus memperhatikan bahkan meningkatkan kemampuan dan konsentrasi dalam menyusun kata demi kata. Karena satu kesalahan saja dapat ditafsirkan berbeda dan dapat menimbulkan banyak pendapat dalam pembahasan. Demikianlah hasil pemaparan materi saya, Shalumi Talumentut, mengenai legal drafting dalam mata kuliah perancangan perundang-undangan oleh dosen pengampu Ner Presley Prayogo SHMH. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Untuk itu, saya pamit undur diri. Terima kasih.